Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danis, Delisa, Fahri, Faizan, Hana, Airalai, Lutfi, Megia, Kesya, Arya, Ajar mana? Najril Akbar, Reski Arya, Rizky Fauzan, Sinta Rumanatun, Zahra. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini semuanya hadir. Berarti kita masih diberi nikmat sama Allah, nikmat umur yang panjang, nikmat sehat.
Dengan pembelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan mengenai benda padat, cair, dan gas dengan benar. Kemudian kalian dapat mendeskripsikan perubahan wujud benda padat, cair, dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian nanti akan melakukan percobaan mengenai salah satu perubahan wujud benda, yaitu mencair. Yang terakhir kalian dapat menyebutkan contoh dari perubahan wujud benda. Menyebutkan salah satu contoh perubahan wujud benda. Adapun untuk rencana pembelajarannya seperti apa? Hari ini Ibu fokuskan untuk melakukan percobaan mengenai salah satu perubahan wujud benda, yaitu mencair. Adapun manfaat dari kegiatan percobaan mencair ini, salah satunya bisa digunakan untuk menjadikan apa? Dijadikan apa, Cing? Proses mencair ini bisa dijadikan apa? Coba ada yang tahu tidak? Digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembuatan apa? Makanan. Dalam pembuatan makanan salah satunya membuat kue bolu bisa. Terus apa lagi yang harus mencairkan bahan? Aromatis bisa. Yang harus dicairkan apanya? Gula. Nah, gulanya. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan proses perubahan wujud mencair dengan beberapa sampel benda padat. Sebelum kita melakukan percobaannya, Ibu mempunyai sebentuk soal yang harus kalian kerjakan. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian mengenai perubahan sifat wujud benda ini.
Tepuk semangat. Ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Semangat, yes. Nah, udah semangat ya. Jangan ada yang bersalah lagi. Ada yang masih ingat tidak mengenai materi minggu lalu? Benda padat, benda kait, ada Cung yang bisa menyebutkan contoh benda padat yang ada di sini. Siapa Cung? Akila berdiri. Yang ada di sini, yang ada di kelas apa aja? Ya, meja, kursi, papan tulis, bor, bisa. Cung yang bisa menyebutkan contoh benda padat, benda cair. Cung, Acung. Yuk, berdiri meja apa? Minyak sesuai bisa. Satu lagi, yang bisa menyebutkan contoh benda gas, Cung. Cung yang mau? Yang mau? Mau menyebutkan nggak? Cung yang mau? Siapa? Ya, apa ya Pak? Udara, ya udara bisa. Jadi materi yang kemarin mengenai wujud benda masih ingat ya. Sekarang kita berlanjut ke lihat. Coba lihat kalian ke depan. Apa yang kalian pikirkan tentang ini? Kira-kira kalau kita makan es krim sekarang enak nggak? Enak ya, apalagi cuaca lagi panas, kita lagi gerah, makan es kayaknya enak banget ya. Es ini dia berasal dari benda apa? Cair. Terus benda cair, tapi kamu bisa dipegang gini. Kenapa? Karena bukan berarti dia mengalami perubahan wujud dari benda cair menuju benda padat. Selanjutnya, setelah ini kita akan melakukan percobaan mengenai salah satu perubahan wujud benda yaitu mencair. Mencair itu perubahan dari apa ke apa? Benda padat ke cair. Benda padat berubah menjadi benda cair. Kembalikan APD-nya ya.
Dinginkan. Nah, apa yang akan terjadi jika lilin, gula, kamper, dan margarin dipanaskan? Kemudian, apakah bentuknya akan tetap atau kembali lagi ke bentuk semula ketika sudah ditekan? Untuk jawabannya, silakan kalian untuk melakukan percobaannya. Ayo semangat anak-anak, kalian anak-anak hebat, anak-anak pintar. Ibu yakin kalian pasti bisa. Selamat mencoba.
Kalau ada kesulitan bisa langsung aja Ibu ya. Sampai ini lihat tos. Udah hati-hati kalian karena kalian menggunakan api, ada api, awas. Hati-hati. Danis, sudah? Riwayat.
Kalau yang sudah, jangan mengganggu teman yang lain. Kita periksa lagi. Kalau belum ada KPD-nya, nanti akan dipresentasikan. Aira kenapa? Sakit? Dia sakit? Tidak bersemangat? Kenapa? Kelompok ini udah? Kalau udah jangan ganggu orang lain. Seperti salah nih awalnya. Jadi selewat tadi. Nanti Ibu minta kelompok satu gadis yang presentasi ya. Jangan makan atuh. Makanannya simpan dan sang belajar. Tapi nama udah semua? Berapa kelompok lagi yang belum? Kelompok 2, kelompok 3 belum? Ya, ditunggu. Yang lain jangan mengganggu.
2 menit lagi. Untuk alat dan bahannya boleh dikumpulkan di kertas yang tadi kalian simpan buat sampelnya. So, dikumpulkan supaya tidak berantakan, supaya tidak berceceran kalau sudah selesai. Sambil menunggu Hana ya. Terus lilin yang tadi ditaruh di meja kan pasti ada bekasnya. Boleh dibersihkan dulu sambil menunggu Hana, sambil menunggu temennya. Tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5. Semangat yes, berarti jangan gaduh. Tunggu temannya yang belum ya. Ya udah. Yuk, berhubung semuanya sudah, kita lanjutkan proses selanjutnya yaitu silakan kalian presentasikan hasil percobaan kalian dari masing-masing kelompok. Dan Ibu mulai dari kelompok 1 lah berurutan ya. Yuk, silakan siapa jubirnya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan yang kami telah lakukan hari ini. Margarin, gula, kampak, dan lilin setelah dipanaskan bentuknya menjadi cair dan terjadi perubahan wujud dari benda padat menjadi cair dengan bantuan panas dari korek api. Silakan dari kelompok lain ada yang ingin bertanya mengenai hasil presentasi dari kelompok 1? Mangga. Tidak ada? Ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, silakan siapa yang jadi jubir?
Kelompok lain ada yang mau bertanya? Presentasi kelompok buah, silakan. Ada tidak? Tidak ada lagi. Tepuk tangan buat kelompok buah. Maju ke kelompok 3. Siapa yang jadi jubirnya? Kelompok 3. Yuk, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan pada percobaan yang telah kami lakukan tadi. Lilin dipanaskan menjadi leleh, gula dipanaskan mencair, margarin dipanaskan mencair, kapur dipanaskan mencair. Benda tersebut mencair ketika dipanaskan, tetapi setelah dibiarkan di ruangan terbuka kembali membeku. Untuk margarin, proses produksinya lebih lama dari yang lain. Silakan, ada yang bertanya mengenai hasil presentasi kelompok 3? Tung, dari tadi tidak ada yang menanya kenapa? Sama semua mungkin ya. Tung, ada nggak? Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan teman-temannya, ada yang mau bertanya nggak mengenai hasil percobaan kelompok 4? Tidak? Benar nggak? Tepuk tangan buat kelompok 4. Satu lagi kelompok 5. Mangga, siapa yang mau jadi jubir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dari percobaan yang telah kami lakukan tadi. Jadi kesimpulannya, setelah dipanaskan, lilin, kapur, margarin, gula bentuknya berubah dari yang tadinya padat menjadi cair. Tapi jika dibiarkan di suhu terbuka, bentuknya membadai seperti ini. Tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan, ada yang ingin ditanyakan dari hasil percobaan barusan tadi? Ada yang belum dimengerti? Bagus. Berarti udah pada paham ya? Jadi hasil kesimpulan percobaannya bagaimana? Setelah dipanaskan, lilin, kapur, margarin, gula bentuknya akan kembali. Setelah dipanaskan, lilin, kapur, gula, margarin bentuknya berubah dari benda padat menjadi benda cair. Tentunya dengan bantuan apa? Suhu panas atau kalor. Jadi yang berperan dalam proses pencairan itu apa? Api, suhu, kalor, pinter. Nah, perlu kalian ketahui dalam proses perubahan wujud benda ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada suhu, baik itu penurunan suhu maupun kenaikan suhu berpengaruh dalam proses
ini kita telah melakukan praktikum percobaan salah satu perubahan wujud benda yaitu apa? Mencair. Nah, jadi perubahan wujud benda itu ada berapa? 5. Ada 5. Apa saja? Mencair, menggabung, menguap, menghancur, menulis. Ya, boleh. Jadi perubahan wujud benda itu apa? Ada yang bertanya, Sinta, pintar. Pertanyaannya diulangi sayang, berdiri. Kurang jelas, dasar. Yuk. Jadi perubahan wujud benda itu apa? Nah, kita bertanya. Jadi maksud dari perubahan wujud benda itu apa? Siapa yang mau menjawab? Ya, apa ya Pak? Perubahan wujud benda yang berbeda dari benda sebelumnya. Boleh. Ada yang mau melengkapi tidak? Media apa? Proses terjadinya perubahan wujud benda dilihat dari bentuk, ukuran, dan lainnya. Ya, boleh. Proses terjadinya perubahan bentuk benda dilihat dari ukuran, bentuk, dan aromanya, tentunya dengan bantuan api atau kalor. Nah, itu mengenai perubahan wujud benda. Nah, lebih jelasnya lagi untuk materi ini, yang lebih jelasnya nanti akan Ibu sampaikan pada minggu depan pertemuan selanjutnya untuk materi menyeluruhnya, karena masih banyak materi-materinya, jadi tidak mungkin untuk disampaikan pada saat ini karena waktunya kita sebentar lagi. Nah, Ibu punya garis besarnya mengenai pemahaman materi perubahan wujud benda. Kalian boleh silahkan menyimak ya. Dari hasil penyimakan ini nanti Ibu bertanya, makanya harus menyimak, oke? Yuk, siap. Bentar ya. Masuk ini. Koneksi Bluetooth dihentikan. Koneksi Bluetooth berhasil. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua, membeku, yang ketiga, menyublim, yang keempat, mengkristal, yang kelima, menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat.
Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun. Dari gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamfer di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu, mengalami perubahan wujud. Sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Nah, selesai. Punya pertanyaan. Berdasarkan hasil penjawab kalian di waktu barusan, yang bisa menyebutkan salah satu contoh perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Cung dari video ini siapa? Contohnya naon? Contohnya apa? Apa kira? Berdiri Sam. Nah, Es batu bila dibiarkan menjadi mencair. pinter. Es batu bila didiamkan di ruangan terbuka dia akan mencair. Cung, siapa lagi yang mau? Agnia? Ya, yang tadi barusan praktik itu ya di percobaan. Margarin yang dipanaskan dia akan mencair. Nah, untuk materi berhubung waktunya sekarang pagi ya, untuk pembelajaran hari ini rupanya cukup saja. Sekarang Ibu akan melakukan memiliki soal buat kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan kalian mengenai penyimpanan materi barusan tentang perubahan wujud benda. Yuk, silakan, boleh dikerjakan. Nanti minggu depan kita membahas materi perubahan wujud benda lebih jelasnya lagi ya. Jangan lupa kasih nama kelas. Bagian oh belum?
Oke. Kasih nama sama kelas. Nah, yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Oh iya, buat minggu depan ibu punya PR buat kalian di rumah. Nanti ibu minta video kalian bikin video di rumah cara pembuatan agar-agar. Nah, dalam proses pembuatan agar-agar itu kan terjadi perubahan wujud. Ada beberapa macam perubahan wujud dalam pembuatan agar-agar. Kalian praktekkan di rumah, kemudian divideokan ke ibu, dikirimkan ke grup videonya. Ya, nanti laporannya ditulis dan dikumpulkan perubahan apa saja yang terjadi pada proses pembuatan agar-agar. Minggu depan dikumpulkan ya. Yuk yang udah. Tepuk semangat 1, 2, 3, 4. Kacau. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kenapa mukanya cenderung kemong? Reski, Alfian? Dari ini ya, dari sendok lilin ya dimainin ya. Udah ya. Untuk kegiatan, oh ya satu lagi. Ibu mau tanya kesan kalian mengenai pembelajaran hari ini, bagaimana kesannya? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang membuat menyenangkannya? Karena bisa mengenal perubahan wujud. Karena bisa mengenal salah satu proses perubahan wujud. Apa